Pernah kepikiran nggak sih, di balik setiap layar sentuh, setiap gadget canggih yang kita pakai, itu ada semacam saklar super kecil yang jadi otaknya dunia digital? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik komponen fundamental ini. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sejenak. Lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau, terus balik lagi ke merah. Kok bisa teratur gitu ya? Pasti ada semacam logika di baliknya kan? Gimana caranya mesin sesederhana itu bisa tahu urutannya? Ini teka-teki yang jawabannya ternyata jauh lebih simpel dari yang kita bayangin. Dan inilah jawabannya. Semua itu tersembunyi di dalam sebuah konsep elektronik yang namanya rangkaian flip-flop. Namanya emang kedengaran lucu ya. Tapi jangan salah, ini adalah salah satu pilar utama dunia digital modern kita loh. Jadi, apa sih sebenarnya flip-flop itu? Gampangnya bayangin aja, ini kayak saklar lampu, tapi versi digital. Dia cuma punya dua posisi, nyala atau mati. Tapi, yang bikin dia super spesial adalah kemampuannya buat mengingat posisinya. Kalau dia lagi nyala, ya dia bakal terus nyala. Kalau lagi mati, ya bakal terus mati. Sampai ada perintah baru yang masuk. Nah, kemampuan mengingat satu bit informasi inilah yang jadi fondasi dari semuanya. Nah, dua kondisi stabil inilah intinya. Kita bisa sebut nyala atau angka 1 dan mati atau angka 0. Percaya atau enggak, seluruh dunia digital kita, mulai dari memori di komputer sampai lampu lalu lintas tadi, itu dibangun di atas kemampuan simpel untuk bolak-balik antara dua kondisi ini. Inilah yang dimaksud flip dan flop. Oke, jadi kita udah tahu apa itu flip-flop. Sekarang waktunya kita intip isinya. Kira-kira apa aja sih komponen yang bikin keajaiban sederhana ini bisa bekerja? Di dalamnya itu ada beberapa pemain kunci. Coba deh bayangin, transistor itu kayak gerbang super cepat yang bisa buka tutup aliran listrik. Terus ada resistor, dia ini kayak polisi tidur yang ngatur seberapa banyak listrik yang boleh lewat. Lalu ada kapasitor, ini kayak power bank mini yang nyimpen dan ngelepasin energi buat ngatur waktu. Dan terakhir, tentu aja ada LED, si lampu kecil yang nunjukin ke kita sirkuitnya lagi nyala atau mati. Ngomongin teori emang penting, tapi ngelihat langsung sirkuitnya bekerja itu jauh lebih seru kan? Nah, sumber materi yang kita bahas ini nggak cuma ngomong doang, tapi beneran nunjukin buktinya lewat simulasi virtual yang bisa diakses siapa aja. Jangan takut dulu sama istilah teknisnya ya. Astabil itu artinya dia nggak pernah bisa diam. Sirkuit ini nggak stabil di satu kondisi aja, jadi dia bakal terus-terusan ganti-ganti atau berosilasi antara nyala dan mati secara otomatis. Nggak perlu disuruh-suruh. Dan yang paling keren, kita nggak perlu jadi insinyur di lab canggih buat ngeliat ini bekerja. Sumbernya, ini pakai alat online gratisan, namanya Wokui. Siapapun bisa ngerakit dan nyobain sirkuit ini langsung dari browser. Ini bukti nyata betapa terbukanya ilmu teknologi zaman sekarang. Dan inilah hasilnya. Dua lampu LED yang kedap-kedip gantian non-stop. Satu nyala, yang satunya mati. Terus gantian. Persis banget kan? Kayak logika dasar di balik lampu lalu lintas yang kita omongin di awal tadi. Flip, flop, terus-menerus. Oke, jadi kita bisa bikin lampu kedap-kedip. Keren, tapi emang sepenting apa sih ini? Nah, yuk kita geser sedikit dari contoh sederhana ini buat lihat dampak raksasa dari sirkuit kecil ini di dunia nyata. Dan disinilah kita bisa lihat gambaran besarnya. Coba bayangin, setiap satu bit data yang disimpan di memori komputer atau HP kamu, itu pada dasarnya adalah flip-flop. Setiap mesin otomatis di pabrik yang tahu kapan harus mulai dan berhenti, itu pakai logika ini. Bahkan lampu indikator di microwave kamu, sirkuit kedap-kedip yang kelihatannya simpel ini, kalau digabungin jutaan kali, ternyata jadi batu bata yang ngebangun peradaban digital kita. Kalau kita lihat lagi betapa fundamentalnya sirkuit ini, kita jadi sadarkan kalau bikinnya itu harus benar, harus presisi. Nah, ini membawa kita ke sebuah aspek yang unik banget dari sumber materi yang kita bedah ini. Mereka nggak cuma ngajarin gimana caranya, tapi juga kenapa dan dengan sikap seperti apa kita seharusnya membangun teknologi. Intinya begini, ada sebuah pemikiran bahwa ngerakit sirkuit itu bukan cuma soal teknis nyolder komponen. Ada sebuah nilai yang lebih dalam yang coba ditanamkan di dalam prosesnya. Sebuah etos kerja yang lebih dari sekedar urusan teknis. Nah, inilah prinsip pemandunya. Sebuah kutipan yang menekankan betapa pentingnya melakukan pekerjaan dengan sempurna. Ini jadi semacam kerangka etos kerja yang diterapkan dalam materi pembelajaran yang kita bahas ini. Jadi, ITCON itu apa sih? Sederhananya, ini adalah sebuah gagasan
untuk bekerja bukan cuma sekedar selesai, tapi benar-benar sempurna, dengan presisi, penguasaan, dan rasa tanggung jawab penuh. Coba deh pikirin, di dunia elektronika, di mana satu kesalahan super kecil aja bisa bikin seluruh sirkuit gagal, konsep ini jadi relevan dan kuat banget kan? Jadi, flip-flop ini ternyata cuma salah satu dari sekian banyak saklar tak terlihat yang mengatur dunia kita. Ini bikin kita jadi mikir ya, kira-kira sirkuit dasar apa lagi ya yang sebenarnya bersembunyi di balik teknologi yang kita anggap sepele setiap hari? Mungkin jawabannya ada di sekitar kita, tinggal nunggu untuk kita temukan aja.